Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Steningrum dari R8A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih kali ini adalah media pembelajaran berbasis Canva. Baik teman-teman, apa sih yang akan saya bahas di Canva ini? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Yang kedua, kita akan mempelajari atau mengetahui apa itu Canva serta sejarah dari Canva. Yang ketiga, ada bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan Canva itu sendiri. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan Canva. Yang kelima, itu ada apa sih kekurangan dan kelebihan dari Canva. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Jadi, apa itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat terjadinya atau sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar, atau dapat kita artikan sebagai media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu Canva serta sejarah dari Canva. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah mendownload ataupun sudah memiliki dan menggunakan aplikasi Canva itu sendiri. Nah, jadi Canva itu adalah salah satu konten desain grafis online yang penggunanya dengan mudah untuk merancang kreativitas seperti membuat brosur, membuat poster, terus membuat status di WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook serta Twitter, dan juga konten visual lainnya. Bahkan kita sebagai pelajar bisa menggunakan Canva ini untuk membuat presentasi. Nah, di Canva ini juga memiliki beragam contoh desain yang dapat kita gunakan. Nah, Canva ini terdiri dari dua layanan, yaitu ada layanan berbayar dan layanan free atau gratis. Nah, pada layanan berbayar, Canva ini menyediakan Canva for Enterprise dan Canva Pro, sedangkan pada layanan gratis itu Canva menyediakan Canva for Education. Selanjutnya ada sejarah dari Canva. Nah, Canva ini didirikan di Sydney, Australia oleh Melanie Perkins, Cliff Oberex, dan Cameron Adams pada tahun 2012, tepatnya 1 Januari 2012. Nah, Melanie ini adalah salah satu CEO di Canva asal Australia. Sedangkan Cliff Oberex adalah co-founder dan chief operating officer di Canva. Nah, Cliff ini tuh memulai bisnisnya pada tahun 2007 setelah ia lulus dari Bachelor of Art atau Bachelor of Education di Universitas of Western Australia. Sedangkan Cameron Adams adalah salah satu pendiri dan Chief Product Officer di Canva. Canva ini mencatat jumlah pengguna sebanyak 750.000 orang. Nah, selama tahun 2016 sampai 2017, pendapatan Canva meningkat dari 6,8 juta Australian dollar menjadi 23,5 juta Australian dollar. Nah, pada tahun ini atau pada tahun 2017, perusahaan meraih keuntungan dengan jumlah pelanggan berbayar hingga mencapai 294.000 orang. Pada Mei 2019, Canva mengalami pelanggaran keamanan yang menyebabkan 139 juta data penggunanya diretas. Nah, data yang dirantas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
termasuk nama asli pengguna, nama pengguna, alamat, informasi geografis, dan bahkan hingga kata kunci atau password dari beberapa pengguna. Nah, pada Desember 2019, Canva ini meresmikan Canva for Education. Nah, Canva for Education adalah sebuah produk gratis yang ditujukan untuk sekolah dan instansi pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik dengan guru. Memasuki Januari 2020, Canva mempublikasikan kebijakan privasi dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya atau berbagai bahasa agar dapat dipatuhi dan dipahami oleh para pengguna. Nah, pada 2020 ini Canva meraih sekitar 60 juta Australian dollar dengan nilai valuasi sekitar 6 miliar. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan Canva? Jadi, Canva bisa kita dapat di Play Store ataupun App Store. Nah, pada Canva ini terdapat lebih dari 50.000 templates yang bisa kita gunakan untuk membuat semua jenis konten visual kita dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1 GB. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan teks serta memasukkan icon dan ilustrasi pada desain kita. Nah, sekitar 900 icon dan ilustrasi yang tersedia pada versi gratis ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menggunakan Canva ini? Nah, yang pertama itu kita harus membuat akun Canva. Nah, untuk mendaftarkan akun Canva itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu bisa mendaftarkan melalui Facebook, mendaftarkan melalui alamat email, ataupun mendaftarkan melalui alamat Google. Nah, setelah itu kalian tinggal klik sign up. Nah, setelah kita bisa membuat akun Canva, selanjutnya kita bisa membuat desain pertama kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa klik tombol create of design. Setelah itu kalian pilih jenis desain yang akan kalian buat. Nah, desain yang kalian buat itu contohnya seperti kalian akan membuat poster, ataupun membuat banner iklan, ataupun membuat presentasi. Nah, setelah kita pilih salah satu desain yang akan kita buat, selanjutnya kita memilih template Canva. Nah, pada memilih template Canva ini tuh kita bisa memilih seperti template-template yang bisa kita edit. Nah, pada Canva ini tuh sudah disediakan sekitar 50.000 templates yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat desain tanpa template yang terdapat di Canva. Nah, untuk membuat desain tanpa template yang ada di Canva itu kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan foto ataupun dengan menggunakan background. Setelah itu kalian bisa mengedit background. Nah, untuk mengedit background ini kalian juga bisa seperti mengurangi cahaya ataupun bisa menambah efek blur-blur seperti itu. Selain kalian bisa mengedit background, kalian juga bisa menambahkan teks, yaitu dengan cara kalian tinggal klik tanda teks di sebelah kiri. Nah, untuk menambahkan teks itu terdapat 2 cara, yaitu cara yang pertama, kalian bisa pilih templates yang sudah ada di Canva. Hanya kalian tinggal mengganti tulisannya saja. Akan tetapi, jika kalian ingin membuat teks secara manual, caranya kalian bisa klik salah satu dari 3 model tulisan yang ada di Canva. Nah,
selanjutnya kalian bisa mengedit teks. Nah, kalian juga bisa mengedit teks seperti mengubah ukuran, warna, dan gaya tulisan dengan cara klik pada teks yang ingin dikustomisasikan. Nah, kalian juga bisa memindahkan teks, tinggal klik drag ke arah yang kalian inginkan. Nah, setelah mengedit teks, kalian tinggal mengunduh ataupun meng-share hasil desain kalian. Nah, untuk mengunduh desain kalian tinggal klik download yang ada di sebelah kanan atas layar. Setelah klik tombol download, terdapat berbagai macam format file yang bisa kalian gunakan seperti PNG, JPG, PDF, dan sebagainya. Ya, apa sih kekurangan dan kelebihan dari Canva? Nah, kelebihan dari Canva yaitu fitur yang lengkap yang siap digunakan. Nah, yang kedua, toolsnya berbaris website sehingga tidak perlu download. Yang kedua, hasil desain bisa di-download dalam bentuk berbagai format seperti PNG, JPG, PDF, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu hasil desain secara otomatis tersave pada web Canva dan dapat kita share di sosial media. Selanjutnya, kekurangan dari Canva. Nah, jadi Canva ini kan bisa kita akses di web, jadi kita itu butuh kuota untuk mengaksesnya. Selain itu, Canva ini kan adalah salah satu desain grafis online sehingga memerlukan sinyal. Nah, apabila sinyal kita lemot atau terdapat gangguan, maka akan berpengaruh pada kinerja dari Canva itu sendiri. Nah, selain itu, kekurangan dari Canva ini tuh memiliki penyimpanan atau kapasitas penyimpanan itu sangat besar, yaitu sekitar 1 GB. Jadi kesimpulannya, Canva adalah suatu layanan konten desain grafis online yang penggunanya dapat merancang suatu kreativitas serta dapat kita gunakan di ponsel dengan sistem Android maupun iOS, dan pekerjaannya bisa kita teruskan menggunakan komputer. Selain itu, lebih dari 50.000 templates yang dapat kita gunakan seperti membuat poster, brosur, mengedit foto untuk Instagram ataupun WhatsApp, membuat iklan suatu produk, bahkan kita bisa menggunakan Canva untuk presentasi. Selain templates, kita juga bisa menggunakan icon dan ilustrasi. Nah, terdapat 900 icon dan ilustrasi yang tersedia di versi gratis. Itulah mengenai Canva. Sekian video yang saya buat dan materi yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.